misalkan istri pertama yang tidak setuju, suaminya ingin menikah lagi, itu bagaimana kalau dalam Islam? Di dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa orang yang melakukan poligami harus mendapat persetujuan atau tidak dari istrinya. Yang dituntut dalam Islam ketika seorang laki-laki melakukan poligami adalah harus bertindak adil. Dan sebetulnya ini sudah diantisipasi dalam Al-Quran dari surat An-Nisa ayat 129. Misalnya di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walam tastati wa lan ta'dilu bainan nisa'i walau harastu. Kamu tidak akan bisa berbuat adil secara penuh di antara istri-istrimu meskipun kamu berusaha untuk melakukan adil, itu sebaik-baiknya. betul. Nah kemudian disebutkan itu wala tamilu kullal mail. Kamu akan punya kecenderungan untuk lebih memperhatikan istri yang kamu cintai. Iya. Gitu loh. Ibaratnya kalau dapat mobil baru pasti yang dipakai mobil baru ya, Pak Ustadz ya. Kamu akan kecenderungan untuk punya, tapi itu jangan diterusi, gitu loh. Jangan dibiarkan gitu sehingga menyebabkan istri yang lainnya ini digantung. Iya. Nggak didekati, nggak dicerai, tapi nggak diperhatikan. Itu digantung. Maka Allah mengingatkan ini, jangan bertindak seperti itu, gitu loh. Dan akan lebih baik kamu kalau kamu bersikap islah. Gitu. Wa in tuslihu wattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Dan jika Anda berbuat baik, kemudian istri yang diterlantarkan yang nggak diperhatikan ini kemudian diajak dialog, diajak baik dan karena rasa takut kepada Allah supaya dia membangun rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah, maka ini akan menjadi jalan terbaik dalam Memberikan pahaman ya. karena Allah itu Maha Pengampun. Keadilan itu ya Pak Ustadz. Yang penting keadilan yang ada. Meskipun Allah sendiri tahu bahwa Anda nggak akan bisa tegak adil melakukan membagi cinta secara adil. Iya. Ibu Siti, setelah menikah lama-lama bagaimana itu perlakuan suami istri pertama? Suami ibu, apakah akhirnya menerima atau tetap sampai tidak menerima sampai sekarang? Kayaknya dia sampai mati juga nggak bisa nerima saya. Istri tuanya Berarti sudah meninggal? udah Oh sudah meninggal. Meninggalnya kapan itu? udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Tapi sebelum meninggal tuh sempat komunikasi baik atau enggak? Walaupun tidak secara baik menerima, tapi sempat komunikasi. Iya, dia suka waktu itu telepon ya terakhir. Nah, kata saya, ya pun gimana saya minta maaf kan. Karena saya udah merebut hak dia ya sebagai suami ya. Akhirnya dia bilang, ya udah sekarang urusin aja suami aku sama kamu gitu kan. Sempat terucap begitu. Sempat ucap gitu. Cuman nah suami akunya ini apa karena dia pendiam, jadi saya tuh cari kesenangan di luar akhirnya kan. Papa, udah pulang ya? Kok nggak salam pulangnya? Tahu-tahu nyelonong masuk. Lagi ngapain sih? Kok asik banget? Ini Mama di sini loh. Mama lagi ngomong sama kamu, Pak. Pak capek nggak? Mama pijitin mau nggak? Mama bikinin kopi ya. Nih, kopi kesukaan kamu nih, Pak. Diminum dong, Pak, kopinya. Lagi ngapain sih, Pak? Ih, perasaan dari tadi Mama dikacangin melulu deh. Minum dulu dong. Kamu tuh bersih amat sih. Tahu saya baru pulang kerja. Berisik. Kan Mama tahu Papa capek. Kopi apaan ini?
Gak enak ini kan. Kan biasanya juga begitu yang papa minum. Bawel. Bisa. Oke, terus suami terhadap anak gimana? Ya dia gitu, kayak gimana ya, makanya aku sering pergi sama anak gitu kan, ya sering jalan gitu kan, akhirnya aku kenal lah sama Orang. Nah, tadi Bu Siti bilang kenal sama orang, ibaratnya curhat lah sama Curhat pria sama, lain gitu pria ya. Lalu lain. Bu Siti merasa nyaman merasa gitu. nyaman, iya. Itu curhat itu berhubungan sampai di mana? Atau sekedar teman saja atau sampai ada hubungan? Ya cuman sekedar teman, cuman makan, jalan gitu aja. Kadang-kadang anak saya dibawa. Oh, bawa diperkenalkan iya. dengan pria baru ini ya. Tuh, anak tuh ngerasa, mah baik gitu ya, beda sih sama apa gitu. Akhirnya membandingkan. Ustaz. Akhirnya sampai juga rumah kamu. Ya, makasih ya udah ngajak jalan-jalan, udah belanjain. Makasih banget. Kamu selalu ada waktu buat aku. Ya, aku juga senang banget bisa jalan sama kamu. Yang penting bisa bikin kamu bahagia. Makasih ya. Oh yang, nanti kalau kamu udah gajian, kita jalan-jalan lagi ya. Oh iya dong. Terus aku pengen nonton yang film baru itu loh. Boleh, boleh. Ya, Iya dong, ya enggak. pas kalau kamu Nanti kita bisa sama-sama lagi. suami aku. Mana dong? Ya udah, kamu gak usah panik gitu. Bilang aja kalau aku ini teman kamu. Gimana gak khawatir? Aduh, gimana dong kalau dia sampai marahin aku, sampai nyerahin aku gimana? Enggak, dia gak bakal marah. Kamu janji ya, kalau sampai dia marahin aku, sampai nyerahin aku, kamu nikahin aku. Iya dong, apa sih yang gak buat kamu ya kan? Udah, sekarang kamu masuk. Tapi kalau dia tanya seperti itu, kamu jawabnya bilang, aku teman kamu ya. Udah kamu pulang, kamu Ya. jangan mampir-mampir. Ya dong, ya udah, aku pulang dulu ya. Dah. Tuh. Ini menarik nih Pak Ustadz. Iya, iya. Jadinya si istri malah mencari perhatian di orang lain gitu. Sementara suami mengabaikan keinginan istri nih. Ini gimana nih Pak Ustadz? Ini secara psikologis bisa dipahami. Ya, jelas. Makanya Islam selalu memberikan pesan kepada para suami sebagai pimpinan keluarga untuk memperhatikan, menyayangi, melindungi keluarga. Ini untuk menjaga supaya istri-istri ini kalau dikasih sayang yang benar, dilindungi yang benar, supaya dia tidak mencari di tempat lain, Perhatian lain. perhatian di tempat lain, tidak mencari perlindungan di tempat lain gitu. Nah, ibu kan ini ada tempat curhat laki-laki. Ini suaminya tahu, Enggak, suaminya nggak tahu. Ya. suami aku Nah, enggak. cuma enggak. kalau ibu pergi-pergi kemana-mana sudah meminta izin dan minta diantar, tapi Cuman suami kata dia ya udah hati-hati. itu, tapi nggak mau. Enggak diantar dia enggak. Nah. Jadi dia kesibukannya itu kerjaan aja gitu. Ya, jadi begini Mbak Anjur. Terlalu dibebaskan juga istri Iya, akhirnya. ini faktor psikologis gitu ya, karena kurang kasih sayang, kurang perhatian. Akhirnya ibu ini melampiaskan ke tempat yang lain dengan orang lain. Ya, kalau secara syariat ini nggak bisa dibenarkan, tetapi kalau secara psikologis itu bisa dipahami. Nah, karena begini ibu ya, kalau ibu pengen mencari perhatian, pengen mencari kasih sayang, ada baiknya diomongin lagi ke suami. Diajak dialog, Mas, aku itu sebetulnya pengen dicemburu, Iya. saya itu sebetulnya pengen disayangi loh, saya itu sebetulnya ingin dilarang-larang loh, supaya saya ini eksistensinya ada di hadapan Mas. Iya. Misalnya kayak gitu, diomongin yang baik Bu. Mungkin juga Ini, Pak Ustadz bisa menyampaikan bahwa dulu kan ada kisah Nabi yang Ya. begitu romantis dengan istrinya juga Ya. dilakukan sama Nabi seperti itu, yang Iya, merayu. betul. Nabi Muhammad Memuji-muji itu istri, ya, dengan seperti itu. Aisyah itu dengan istri-istrinya semuanya. Itu diungkapkan bahkan untuk ketika pulang dari jauh
beliau selalu membawa oleh-oleh meskipun hanya berupa setangkai bunga atau sebutir batu untuk sekedar oleh-oleh. Itu sebagai wujud kasih sayang gitu loh. Nah, ibu bisa menyampaikan itu ke bapak, bahkan bisa ngomong ke bapak ya, kasih tahu saya khawatir kalau ini tidak terpenuhi, saya nggak bisa mencari jalan yang baik sehingga saya terperosok di jalan yang tidak baik. Nanti kan yang dosa bapak juga, misalnya seperti itu. Jadi itu disampaikan. Yang kedua juga anak-anak misalnya, anak-anak juga membutuhkan itu Pak, tidak hanya saya. Mereka butuh kasih sayang, mereka butuh belayan supaya bisa tumbuh menjadi anak yang normal, anak yang wajar. Mereka selalu iri ketika melihat tetangganya, teman-temannya punya ayah yang bisa jalan bareng, punya ayah yang bisa kumpul bareng, makan bareng. Nah itu sampaikan. Ibu kan sudah ngomong bahwa Sumami ini pendiam. Ya, Sumami ini taruhlah kurang kurang ekspresif, kurang agresif. Maka ibu harus yang untuk memancing supaya mengungkapkan perasaannya supaya suami jadi tahu. Kalau suami diem, istri nggak ngomong, kan sama-sama nggak tahu. Akhirnya komunikasi terputus kan. Daripada ibu mencari kompensasi dengan orang lain, mencari perhatian dari lelaki lain, akan lebih baik ibu ngomong terus terang. Yang kedua, secara batinnya, tolong baca surat Al-Insyirah setiap selesai sholat maghrib. Itu loh. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna anka wisrok alaihi amkodo dohrok wa rafa'na laka dikirok fa inna ma'al usri yusrok inna ma'al usri yusrok fa idha farugta fansab wa ila rabbika farghab, sambil membatin mohon ya Allah mudah-mudahan suami saya